Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Elvira Sopiani dengan NPM 2301080040. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai software. Apakah ada yang penasaran, software itu apa sih? Baik, software atau perangkat lunak adalah sekumpulan program, instruksi, dan data yang digunakan untuk mengendalikan dan mengatur kerja perangkat keras komputer atau hardware agar dapat menjalankan berbagai tugas tertentu. Software sendiri itu berfungsi sebagai otak pengendali dalam sistem komputer. Tanpa adanya software, perangkat keras tidak akan dapat bekerja. Jika hardware adalah tubuh komputer, maka software adalah jiwa atau sistem yang mengatur seluruh aktivitas di dalamnya. Lalu, ciri-ciri software itu apa saja sih? Yang pertama adalah tidak berwujud fisik atau bersifat digital. Yang kedua, dapat diinstal, dihapus, dan diperbarui. Yang ketiga, tersimpan dalam media penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Yang keempat, dapat dibuat dimodifikasi dan dijalankan oleh komputer. Lalu, software sendiri terdiri dari apa saja sih? Yang pertama ada sistem operasi atau SO. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengatur seluruh aktivitas pada komputer. SO berfungsi sebagai penghubung antara pengguna perangkat keras, hardware. Tanpa adanya sistem operasi, komputer tidak dapat dijalankan karena pengguna tidak bisa memberikan perintah langsung ke perangkat keras. Lalu, fungsi sistem operasi atau SO ini apa saja sih? Yang pertama, memanajemen perangkat keras, hardware management, yaitu mengatur penggunaan CPU, memori, dan perangkat input ataupun output. Yang kedua, memanajemen file management, yaitu mengelola penyimpanan, penamaan, dan akses terhadap file. Yang ketiga, manajemen proses manajemen, yaitu mengatur jalannya program secara bersamaan atau multitasking. Yang keempat, manajemen memory management, yaitu mengatur penggunaan RAM agar program dapat berjalan efisien. Yang kelima, antarmuka pengguna atau user interface, yaitu menyediakan tampilan grafis atau teks agar pengguna bisa berinteraksi dengan sistem, GUI atau CLI. Nah, contoh sistem operasi atau SO itu apa saja sih? Yang pertama ada Windows, buatan Microsoft, populer di komputer pribadi. Yang kedua ada Mac OS, buatan Apple, digunakan pada komputer Mac. Yang ketiga ada Linux, contoh itu Ubuntu ataupun Fedora, bersifat open source. Yang keempat Android, buatan Google, digunakan pada perangkat seluler. Yang kelima ada iOS, buatan Apple untuk perangkat iPhone dan iPad. Untuk selanjutnya, ada software aplikasi. Software aplikasi adalah program yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berbeda dengan sistem operasi yang berfungsi umum, aplikasi berfungsi khusus seperti mengetik dokumen, mengedit foto, menghitung data, ataupun bermain game. Nah, fungsi software aplikasi itu apa sih? Yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja, misalnya untuk mengetik, menghitung, atau membuat presentasi. Yang kedua, menyediakan sarana hiburan seperti game dan media pemutar musik. Yang ketiga, membantu komunikasi seperti aplikasi pemesanan dan video call. Yang keempat, mendukung pembelajaran dan desain seperti software simulasi dan desain grafis. Lalu contoh software aplikasi atau SA. Yang pertama ada Microsoft Office, Word,
Excel, PowerPoint untuk pekerjaan kantor. Yang kedua ada CorelDRAW, Adobe Photoshop untuk desain grafis. Yang ketiga ada Google Chrome, Mozilla Firefox untuk menjelajahi internet. Yang keempat ada Zoom, WhatsApp, Google Meet untuk komunikasi online. Yang kelima ada MySQL, Oracle Database untuk mengelola basis data. Yang terakhir ada AutoCAD untuk merancang teknik dan arsitektur. Yang selanjutnya ada bahasa pemrograman atau BP. Bahasa pemrograman adalah bahasa khusus yang digunakan untuk menulis kode atau instruksi yang dapat dimengerti oleh komputer. Bahasa ini digunakan oleh programmer untuk membuat software, aplikasi, maupun sistem operasi itu sendiri. Nah, fungsi bahasa pemrograman atau BP itu sendiri adalah yang pertama, membuat dan mengembangkan aplikasi atau sistem. Yang kedua, mengontrol perangkat keras komputer melalui kode program. Yang ketiga, mengoptimalisasi pekerjaan dengan membuat skrip atau program tertentu. Yang keempat, membangun situs web dan aplikasi mobile. Selanjutnya ada jenis dan contoh bahasa pemrograman atau BP. Yang pertama, bahasa tingkat tinggi atau mudah dipahami manusia, yaitu ada Python untuk AI, data science, dan web. Yang kedua ada Java untuk aplikasi Android dan web. Yang ketiga ada C++ untuk sistem operasi dan game. Yang keempat ada JavaScript untuk situs web interaktif. Yang terakhir ada PHP untuk pemrograman web server. Lalu yang kedua bahasa tingkat rendah atau lebih dekat ke mesin. Yang pertama ada assembly untuk sistem tertanam. Yang kedua ada C, digunakan untuk membuat sistem operasi seperti Linux. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai software. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.